Untuk teman-teman para fans Nikita Mirzani, segera jangan hanya menonton, tapi segera bergerak, suarakan, ya, supaya aspirasi itu didengar sebelum ketuk palu, teman-teman. Karena kalau ketuk palu, Anda mau suarakan bagaimanapun juga, no. Tentang pola-pola yang kita lihat di pengadilan, itu sama persis dengan yang saya alami. Yaitu, hakim akan berusaha, jaksa dan hakim akan berusaha untuk menutupi akar persoalan yang sebenarnya. Jadi ada peristiwa hukum yang sebelumnya yang mengakibatkan munculnya perkara hukum, yaitu kasus anak saya Riko Pujianto maupun kasus Nikita Mirzani. Nah, peristiwa hukum yang pertama ini yang ditutup sedemikian rupa, mati-matian mereka menutupi ini supaya tidak muncul. Pak Alex, Bapak kan sepertinya mendukung atau pendukung dari kasus yang dihadapi oleh Nikita Mirzani. Kalau boleh tahu kenapa sih Bapak bisa menjadi pendukung terhadap kasus ini? Oke, baik ya, teman-teman netizen, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Bahwa salam gaskan, ya. Bahwa saya sebagai pribadi maupun sebagai mungkin perwakilan dari sekian banyak netizen ini melihat kasus Nikita Mirzani, pada mulanya saya bukan pendukung, ya. Jadi saya tegaskan, saya tidak ada kepentingan dengan sosok public figure Mbak Nikita Mirzani. Saya bukan fans Nikita, juga bukan, ya, karena saya juga tidak mengenal beliau. Namun semakin lama semakin kesini saya melihat banyak sekali kejanggalan yang terjadi di dalam proses hukum, dari mulai Polda Metro Jaya, lalu ke jaksa, dan sekarang sudah ada di pengadilan, yaitu sebagai terdakwa Nikita Mirzani. Saya melihat kejanggalan demi kejanggalan dipertontonkan di persidangan yang mungkin sampai dengan hari ini sudah lebih dari 15 kali, ya. Mulai dari pembacaan dakwaan, lalu kemudian saksi dari pihak pelapor dan terlapor. Demikian juga saksi atau keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak jaksa. Mohon izin ya Ketua, bahwa saya melihat terlalu terang benderang, ya, rekayasa kasus seperti yang dikatakan oleh praktisi hukum yang lain, yang diduga ini kasus yang dipaksakan. Dan saya memberikan satu sedikit penilaian, ya, secara subjektif tentunya. Ini kasus yang sebenarnya bukan kasus pidana, ya. Ini sebetulnya kasus yang tidak perlu, ya, menghabiskan uang negara, lalu menghabiskan energi, juga biaya negara, lalu betapa mirisnya kita melihat kasus yang dipaksakan ini disidangkan di Jakarta Selatan. Saya meyakini benar bahwa ini kriminalisasi, ya, kriminalisasi atau lebih tepatnya pembungkaman terhadap seorang Nikita Mirzani. Yang mana kita tahu bahwa dari awal Nikita Mirzani dengan salah satu tokoh kesehatan, yaitu Doktif, ya, tokoh kecantikan yang mereview produk-produk dari skincare, ya, produksi dari beberapa pabrik yang salah satunya milik Reza Gladys, ya, atau kita sebut aja RG. Dengan demikian kita patut menduga ada apa ini? Ada dugaan kuat bahwa ini merupakan pembungkaman terhadap Nikita Mirzani. Mengapa harus dibungkam? Saya melihat ke belakang seorang Mari Hayati, ya, kalau nggak salah, ya, seorang pengusaha skincare yang dihukum selama 6 tahun. Jadi kalau boleh saya tarik garis benang merahnya, ada kekhawatiran dari kelompok, ya, pengusaha yang merupakan
produsen skincare yaitu Dr. RJ dan teman-temannya ini bisa terjadi menimpa mereka ya apabila seorang Nikita Mirjani dan Doktif tidak dibungkam. Oleh sebab itu mereka mengambil langkah ya satu langkah di depan agar dugaan terhadap produk yang merupakan overclaim, overprice atau diduga ya ada bahaya kesehatan di situ. Dalam pembuktian di persidangan sudah terbukti bahwa barang itu tidak terdaftar di BPOM maupun sudah ditarik oleh BPOM. Saya rasa itu dulu Ketua. Baik, Bang Andi, sebagai juga pemerhati kasusnya kita misalnya, apa nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai kebenaran yang Bang Andi bisa petik sehubungan dengan kasus kita misalnya ini, apalagi sebagai juga seorang yang terus memperjuangkan suatu keadilan terhadap hak-haknya secara khususnya UMKM. Iya. Pertama saya melihat bahwa kasus Nikita Mirzani ini saya sepakat tadi dengan Pak Alex bahwa ada upaya pembungkaman gitu. Yang mana dari awal memang sudah menyuarakan tentang skincare, lalu kemudian saya bisa katakan hanya dengan 4M secepat itu kasusnya bergulir dan langsung masuk ke persidangan. Coba kalau dipahami bahwa ada kasus yang lebih besar dari itu ya terkait UMKM, ini bukan 4M, puluhan miliar, 80 miliar yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Coba ini lebih bahaya lagi nih konspirasi mereka nih. Kalau keadilan itu memang ada, harusnya yang seperti ini yang lebih cepat ditangani. Tapi karena berdasarkan adanya konspirasi yang lebih dipercepat, nah seperti yang dikatakan Pak Alex tadi, makanya saya terpanggil untuk sekali-sekali mengamati juga persoalannya. Cuman sekali lagi saya katakan bahwa dengan persoalan Nikita Mirzani ini, karena memang ada unsur dari konspirasi untuk membungkam suara kritis dari Nikita Mirzani, sehingga Nikmir ini cukup berat melawan. Bahkan sejauh ini saya melihat ya nggak ada lagi yang teman-teman dari Nikmir sendiri atau fans dari Nikmir ini yang berani bersuara. Bahkan setiap bersuara selalu saja ada yang mengingatkan itu membahayakan bagi Nikmir. Nah ini ada apa lagi seperti ini ya kan? Artinya sudah jelas-jelas bahwa menyuarakan aspirasi itu dilindungi undang-undang dan bagian daripada menyampaikan apa pemahaman kepala banyak, sehingga ini tentu bisa ngerem ketika hakim atau putusan ini keliru kan seperti itu. Tapi justru itu ada upaya-upaya bagaimana bisa menghalangi juga. Ini kan dahsyat kekuatan ini yang saya melihat seperti itu. Gitu Pak Ketum. Oke, kembali ke Pak Alex ya. Tadi menyebutkan ada dugaan kriminalisasi dan selama ini Pak Alex paling getol meneriakkan kriminalisasi sehubungan dengan anak Pak Alex atau anak dari Rico ya. Menurut Pak Alex memang ini ada suatu kesamaan pola atau seperti bagaimana tanggapan Pak Alex? Iya, Ketum, terima kasih. Betul sekali ya, teman-teman netizen. Ketika saya mengalami suatu peristiwa hukum ya, yaitu kriminalisasi terhadap anak saya, Rico Pujianto, yang mana caranya, polanya, maupun tahapan-tahapan di dalam proses hukum itu, banyak sekali kemiripannya. Banyak sekali. Nah, di sini saya ingin bicara tentang motif ya, yang dialami oleh anak saya Rico Pujianto itu motifnya untuk membungkam Rico Pujianto agar tidak berteriak adanya dugaan penggelapan pajak negara yang dilakukan oleh perusahaan ya, bosnya PT Pratama Prima Bajatama Kota Bekasi ya, Bantar Gebang, agar tidak terbongkar. Bagaimana saya berjuang di Ditjen Pajak, di Kanwil Pajak Bogor itu ditutupi. Ya, sejak di kepolisian, di kejaksaan dan di kehakiman PN
eh, Kota Bekasi itu dibungkam, ditutupi sekuat mungkin, meskipun saya sudah melakukan aksi-aksi yang boleh dibilang tidak waras ya, di pengadilan maupun saya nyebut di Bundaran HI, lalu saya merantai badan saya di kantor Kejaksaan Agung, tapi tetap saja kriminalisasi itu berjalan. Nah, lalu apa benang merahnya dengan kasus Nikita Mirzani? Kita bisa melihat dengan jelas banyak pola dan kesamaan. Antara lain penggantian pasal, perubahan BAP di kejaksaan, lalu menghilangkan barang bukti yang menjadi akar persoalan, yaitu tadi kita sampaikan di kasus Nikita tentang produk skincare yang berbahaya. Ya, bahkan saya menduga lebih dalam lagi, di sini ada dugaan juga penggelapan pajak negara yang dilakukan oleh produsen skincare yang sekarang sedang bermasalah di PN Jakarta Selatan. Tentang pola-pola yang kita lihat di pengadilan itu sama persis dengan yang saya alami, yaitu hakim akan berusaha, jaksa dan hakim akan berusaha untuk menutupi akar persoalan yang sebenarnya. Jadi ada peristiwa hukum yang sebelumnya yang mengakibatkan munculnya perkara hukum, yaitu kasus anak saya Riko Pujianto maupun kasus Nikita Mirzani. Nah, peristiwa hukum yang pertama ini yang ditutup sedemikian rupa, mati-matian mereka menutupi ini supaya tidak muncul. Kita bisa melihat bahwa ketika saksi-saksi baik itu pihak pelapor maupun keterangan ahli yang mengarah kepada untuk membongkar peristiwa hukum yang sebenarnya atau peristiwa hukum yang sebelumnya terjadi, yaitu barang yang berbahaya, overclaim, overpress maupun dugaan penggelapan pajak negara, itu ditutup, ya, ditutupi. Oleh sebab itu saya meminta kepada seluruh netizen untuk ikut memantau dan mengawal dan tidak perlu takut untuk bersuara. Kita melawan para dalam tanda kutip musuh negara atau musuh rakyat atau pengkhianat rakyat, yang mana sekarang kita bisa melihat sedang berperkara di Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Ya, kita katakan oknum lah, oknum kejaksaan maupun diduga kuat juga melibatkan oknum hakim. Nah, dugaan atau yang saya sampaikan tadi itu bisa dilihat dari beberapa peristiwa ketika di PN Bekasi yang mana ada rekaman-rekaman suara yang tidak diputar, lalu kemudian sedikit pressure ya atau tekanan secara mental kepada Mbak Nikita Mirzani. Ya, saya memohon kepada Nikita Mirzani untuk tetap tabah dan kepada keluarga maupun fans pendukung Nikita tetap keras bersuara, ya. Dan di sini boleh saya sampaikan ada dua lembaga yang sebenarnya memiliki tanggung jawab, ya, kepentingan yang lebih besar terkait dengan perkara Nikita Mirzani, yaitu yang pertama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, yang seharusnya menurut saya itu bersedia hadir menjadi saksi pada hari Kamis, ya, atau 2 hari yang akan datang. Kamis seharusnya pihak BPOM malu kalau dia menyatakan bahwa dia harus menunggu surat perintah dari hakim ketua yang memimpin sidang di perkara Nikita Mirzani. Seharusnya Kepala BPOM lebih dahulu menyampaikan bahwa siap hadir. Mengapa demikian? Karena BPOM itu sudah dilakukan gelar perkara, ya, dan sudah mengirimkan ahlinya, ya, ahli BPOM ke Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi ahli. Lalu mengapa di persidangan kok tiba-tiba agak keberatan gitu untuk hadir? Apakah BPOM takut, ya, bahwa bobroknya kerja daripada oknum BPOM itu akan menjadi tontonan yang menarik di persidangan PN Kota Bekasi? Demikian, Ketum. Baik, Bang Andi, tadi menyoroti bahwa kasus 4 miliar cepat sekali naik, dan kemudian ada kasus yang puluhan miliar malah tergantung karena kasus 4 miliar, dan dalam hal ini itu melibatkan namanya peran penegak hukum yang paling depan, ya,
kepolisian atau penyidik. Nah, seperti apa sih pandangan Bang Andi selama ini, baik juga sebagai orang pergerakan, memandang apa namanya itu para penyidik ini atau pihak kepolisian ini dalam menangani perkara-perkara di Indonesia ataupun mungkin sehubungan dengan kasus-kasus yang ditangani buat tugas dan lain sebagainya. Iya, baik. Kalau saya sih melihat bahwa aturan-aturan yang berlaku di Indonesia ini tentu sudah bisa dikatakan hampir sempurna. Makanya di dalam penyidikan itu ada yang namanya mediasi atau restoratif justice. Artinya disinilah pihak kepolisian bisa menengahi ketika ada persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Apalagi ketika melihat bahwa persoalan ini ada kemungkinan keterlibatan dari oknum-oknum polisi yang bergabung bersama dengan mafia tadi. Harusnya cepat tanggap gitu, daripada bola liar ini bergulir dan mengakibatkan reformasi total untuk Polri jadinya. Karena ini bukan cuma persoalan UMKM ya, bukan persoalan Farhad Elsa, tapi ini sudah sering terjadi. Ada pembiaran. Andai kan bisa ditangani secepat seperti dengan kasus Nikita Mirzani misalkan, ya hanya 4M sudah bisa ditangani seperti itu. Kalau nggak ada kepentingan, nggak mungkin seorang Nikmir, ya kan, bisa ditangani secepat itu. Kalau memang nggak dibungkam, kata Pak Alex, karena ada sebab akibat di awal gitu. Coba kalau persoalan UMKM juga seperti itu, ya ini justru bisa menyelamatkan dalam hal ini mafia-mafia tadi nih yang berkonspirasi. Bisa saja seperti yang dikatakan Ibu Elsa Sharif, ada katanya Elsa Sharif, ada oknum kepolisian yang terlibat yang mengambil dana titipan tersebut bersama dengan Farhad Abbas. Nah ini nanti kalau bergulir lagi ini akan kebuka lagi kan. Artinya ya lebih melebar lagi jadinya. Sehingga mereka berusaha untuk membungkam kami para UMKM. Cuman untungnya kami orang-orang tersolimi, tentu ya yang mana di antara kami mungkin ya doa-doa orang tersolimi yang diijabah sehingga kami masih kuat, masih bisa menangkal ya laporan-laporan mereka yang tidak cukup berdasar lah gitu, hanya sekedar mau membungkam. Ya kalau Nikmir tadi dibungkam, anaknya Pak Alex, dalam hal ini Riko Pujanto juga dibungkam. Itu mereka ya, menghalalkan segala cara jadinya. Tapi karena kami punya pegangan dalam artian bukti transfer yang masuk ke rekening pribadi Ibu Elsa Sharif, CS Farhad Abbas dan Vidi Galenso Sharif, sehingga pembungkaman tadi ini agak susah juga. Makanya saya selalu mengatakan bahwa keadilan itu masih ada kalau diperjuangkan. Tapi kalau tidak, lalu kemudian melenceng sedikit, tidak fokus, akhirnya keceplosan sesuatu yang melanggar hukum, tentu kami udah kena bungkaman juga gitu. Jadi seperti itu Pak Ketum. Oke, baik. Gaskan. Jadi pokok perkaranya 4 miliar tapi doanya 10 miliar. Iya. Pak Alex, kembali ke perihal kasus ini kita. Ini terakhir banyak orang yang akhirnya saling melapor ya antara kubu RG dengan kita dan lain sebagainya. Ini pendapat Bapak ini seperti apa nih kejadian ini? Oke, ketika satu motif ya atau satu kejadian peristiwa hukum yang akan ditutupi tadi di depan sudah saya sampaikan, kemudian muncul saling melapor ya, jadi melebar kemana-mana. Kalau menurut pendapat saya ini tetap masih dalam satu koridor untuk menutupi peristiwa hukum yang pertama. Jadi kegaduan ini akan selalu dimunculkan, ini menjadi satu pengalian isu ya. Saya rasa tidak ada yang diperiksa ketika dilaporkan dengan serius, tidak. Saya tidak melihat itu. Contohnya seperti ini, diduga pihak RJ melaporkan pihak Nikita, demikian juga mungkin akan terjadi sebaliknya. Apa yang akan dilaporkan dan apa yang akan menjadi bahasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi.
sekedar pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan di media sosial. Lalu apakah akan menjadi panggung sandiwara atau dagelan jilid kedua? Saya rasa masyarakat sudah sangat paham ya. Laporan-laporan yang saling menyerang, kemudian saling menjatuhkan, kemudian mencoba untuk mengintimidasi pihak yang berseberangan. Ini menurut saya hanya semacam upaya-upaya agar peristiwa hukum yang tadi saya katakan yang dibungkam tadi itu tidak terekspos, sehingga masing-masing kubu akan berusaha untuk berdebat yang tidak ada gunanya, tidak ada perlunya, tidak penting itu debat-debat kusir. Lalu terkait dengan kasus kriminalisasi, keyakinan saya bisa kita lihat dari upaya majelis hakim maupun pihak jaksa yang mana agak keberatan atau mencegah munculnya saksi atau keterangan dari BPOM. Itu semakin menguatkan dugaan kami. Nah, lalu harapan kami adalah bagaimana tim pendukung Nikita Mirzani bersama, ya, sekali lagi bersama netizen yang di luar daripada fans maupun pendukung Nikita Mirzani ini, semuanya tetap semangat. Karena di sini kita sebagai netizen tidak akan membiarkan hal ini akan terus terjadi, pembungkaman demi pembungkaman atau dalam tanda kutip kejahatan terhadap rakyat, ya, masyarakat, atau kejahatan atas negara. Lebih parah lagi saya menyatakan ini ada dugaan penggelapan pajak negara. Artinya ada kejahatan atas negara. Ya, ini yang menjadi fokus utama dari pihak RJ, ya, dan teman-temannya pengusaha yang selama ini diduga kuat tidak membayar pajak terhadap produk-produk yang bermasalah. Mengapa saya katakan demikian? Bagaimana bisa kita yakini bahwa itu seluruhnya dibayar pajaknya ketika tidak terdaftar ataupun tidak ada nomor izin daftarnya atau nomor BPOM? Tentunya di situ tidak ada laporan pajaknya. Karena kebetulan saya sebagai orang tua Riko bertarung dengan para dalam tanda kutip penjahat, ya, yang digaji oleh negara, yaitu oknum-oknum kepolisian, kejaksaan maupun tingkat yang lebih tinggi lagi. Itu saya makanya sangat intens, saya sangat fokus, saya sangat tekankan tentang hal-hal yang dibalik daripada semua peristiwa ini. Dan pihak-pihak yang melakukan dugaan tindak kejahatan pembungkaman tadi itu sangat khawatir ketika akar persoalan daripada peristiwa hukum yang sebelumnya terjadi itu terekspos, tentu akan tuduhan atau dugaan penggelapan pajak itu akan seiring berjalan pasti akan mengikuti. Dan ini akan dicegah mati-matian oleh mereka. Oleh sebab itu, karena ini kepentingan umum, karena ini bukan delik aduan, ini delik umum, maka saya berharap netizen, ya, khususnya para pendukung Nikita Mirzani, juga seluruh masyarakat bersuara, ya, bersuara. Pak Alek memang menyampaikan 1 langkah 2 langkah ke depan atas peristiwa ini, dan saya yakini saya yakini di situ terjadi dugaan penggelapan pajak negara, lalu bahkan akan mengarah kepada tindak pidana pencucian uang yang sebenarnya dilakukan oleh pihak RJ. Artinya seperti yang Pak Andi sering katakan, yang dilakukan oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif itu maling teriak maling, Pak Andi. Betul. Demikian, Ketum. Oke, baik. Terakhir ya, buat Bang Andi. Sebelum nanti saya persilakan kalau ada yang mau kasih closing statement. Apa harapan Bang Andi sebagai pemerhati keadilan, sebagai pergerakan, sebagai sekjen gaskan terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia? Ya, saya sih berharap sumpah jabatan mereka, ya, betul-betul dilakukan.
Ya, jangan justru Wanipiro yang selalu muncul. Nah, ini yang selalu terjadi nih. Saya berani katakan begini karena kemarin waktu saya ketemu dengan penyidik di laporan saya di Polres Jakarta Utara, itu sempat dinegosiasi oleh tim dari Elsa Syarif. Saya katakan dinegosiasi karena mereka diajak ketemu keluar. Ini kan kembali lagi Wanipiro, untungan penyidiknya mengatakan bahwa ya dia tidak mau diajak untuk ketemu di luar. Nah, ada apa gitu loh. Kalau hal-hal ini sering terjadi dan sering terjadi, ini yang merusak sebenarnya marwah daripada keadilan. Jadi harapan saya dan tentu harapan seluruh masyarakat juga bahwa ya mudah-mudahan keadilan di negara kita ini benar-benar berdasarkan Pancasila dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang lain-lain itu, yang UUD bisa dirubah jadi bukan Undang-Undang Dasar tapi ujung-ujungnya duit, kalau itu mudah-mudahan nggak lagi ya, apalagi dengan adanya reformasi Polri, dengan adanya RUU perampasan aset. Nah, ini mudah-mudahan yang bisa merubah dan tidak ada lagi kriminalisasi yang terjadi seperti yang dialami oleh Alex Papariko, dialami oleh kalau memang diduga Nick Mir juga ya termasuk, mudah-mudahan enggak lah ya, jangan sampai. Cuman satu yang saya pesan bahwa tim dari Nikita Mirzani dalam hal ini fans-fansnya ya sebaiknya membentuk satu semacam paguyuban ya. Ada ketuanya, ada ininya, sekretaris, ada bendahara, dan ya lebih terarah gitu supaya tidak mudah ya kerasukan. Karena terus terang yang dilawan Nikita Mirzani ini orang-orang yang bisa merasuki, Penyusup. merasuki ya, seperti itulah bahasanya ya. Kalau saya tadi berdasarkan kata kerasukan, nah ini bahasa menyusup ini yang saya maksud. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan terlalu percaya karena bisa saja teman itu sudah kerasukan. Kalau Pak Alex mengatakan sudah disusupi, nah itu bisa saja menggiring satu opini yang mana tadinya yang lainnya ingin menciptakan satu bentuk ya, bentuk daripada perjuangan, tapi justru itu diindahkan, justru itu tidak dilakukan. Karena kenapa? Bahkan saling menakut-nakuti gitu. Nah, inilah yang terjadi. Terima kasih. Oke, Pak Alex, pernyataan terakhir. Oke, baik. Terima kasih Ketum. Bahwa kita kunci daripada segala persoalan hukum adalah ujungnya keadilan ya. Ketika berbicara keadilan, mohon maaf ya netizen, saya sudah pesimis ya. Saya sudah pesimis bahwa keadilan itu masih bisa kita dapatkan ya, tapi saya tetap optimis untuk memperjuangkan ya. Jadi saya pesimis untuk mendapatkan keadilan tersebut. Mengapa demikian? Keadilan seperti apa ketika seseorang harus dipenjara sekian bulan lalu sudah diputus bersalah dan seterusnya? Keadilan yang bagaimana yang bisa negara berikan kepada korban-korban kriminalisasi? Saya rasa udah nggak ada lagi. Roh keadilan di aparat penegak hukum itu rasanya sudah hampir punah ya. Meskipun kembali lagi sebagai warga negara yang baik kita harus memiliki rasa optimis. Meskipun kita tidak memiliki alasan ya untuk berkata demikian. Nah, terkait dengan yang baru Pak Andi saya sampaikan tadi ya, betul sekali kita masyarakat luas, netizen khususnya harus membentuk paguyubannya. Yaitu paguyuban secara kebetulan ini ada tokoh ya, public figure Nikita Mirzani. Silakan aja diramu bagaimana mekanisme dan apa yang akan dilakukan. Namun sekali lagi tanpa gerakan ya, saya yakin dan percaya Nikita Mirzani tidak akan bisa menang melawan RG dan teman-temannya. Mengapa demikian? Karena kekuatan ini sangat besar. Kekuatan yang ingin membungkam Nikita Mirzani sangat besar. Saya boleh kasih pandangan. Yang pertama jelas dari pihak RG dan teman-temannya. Tapi yang kedua,
Ini yang tidak kelihatan, yaitu dari pihak BPOM. Tentu BPOM tidak ingin dipermalukan di persidangan. Oleh sebab itu, saya yakin dan percaya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Banyak sekali penyusup di kubu Nikita Mirzani, Pak. Yang mana justru ya katanya ya merupakan seorang pengacara yang menjadi narasumber. Wah, pusing juga kita nih. Ada di dalam tim Nikita nih, saya jadi pusing. Bagaimana pengacara yang dalam tanda kutip nampak kulit luarnya mendukung Nikita Mirzani, tetapi saya mencium aromanya bahwa orang tersebut, oknum pengacara tersebut tidak mendukung Nikita Mirzani. Dengan cara bagaimana mereka justru menakuti tim Nikita Mirzani, yang mana ya akhirnya terbelah. Akhirnya terbelah sendiri. Beliau si oknum tersebut selalu bernarasi pendukung Nikita Mirzani ini justru membuat kacau yang akan memperberat Nikita. Nah, tentunya sebagai orang yang tidak paham hukum dan tidak paham dengan berbagai macam aksi, tentu akan terprovokasi. Betul. Sehingga ketika ada pendukung Nikita Mirzani yang benar-benar militan, yang mengetahui apa saja yang harus dilakukan, itu akhirnya menjadi benturan, Pak. Betul. Dan ini banyak. Saya melihat lebih dari 2 ya oknum lawyer yang selalu ada di komal-komal di pendukung Nikita Mirzani, bukan mengarah kepada dukungan agar Nikita Mirzani ini bisa dibebaskan, tapi justru mengarah kepada keberhasilan kriminalisasi tersebut. Ketum. Terima kasih. Oke. Jadi Bang Andi bisa sampaikan? Satu kalimat saja, bahwa untuk teman-teman para fans Nikita Mirzani, segera jangan hanya menonton, tapi segera bergerak, suarakan ya, supaya aspirasi itu didengar sebelum ketuk palu, teman-teman. Karena kalau ketuk palu Anda mau suarakan bagaimanapun juga no. Percuma. Demikian. Yes. Salam gaskan.